Halo teman-teman semua, kita ketemu lagi nih. Video ini merupakan part kedua dalam trip report naik bus Surya Bali Special Unit Scania K360 Optikrus. Buat teman-teman yang belum nonton part 1, aku sarankan untuk nonton terlebih dahulu agar informasi yang didapat selama trip ini bisa lengkap. Link part 1 aku cantumin di kolom deskripsi ya. Ini kita sekarang udah sampai di daerah Pantai Soka. Nah, ini adalah ekor dari kemacetan yang panjang banget yang mulai tadi pagi. Infonya sih udah dievakuasi, cuman sisanya masih ada ekor kemacetannya sampai sini teman-teman. Coba yang tadi ngecek di map itu emang panjang banget sih rutenya, kemacetannya, dan warnanya itu merahnya merah-merah darah gitu loh. Jadi artinya macetnya emang stuck gini. Miris terus Pak Osi. Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai di perbatasan antara Jembrana dengan Tabanan. Ini sekarang jam 18.52 Wita. Harusnya sih nyampe sini tuh siang bolong ya, kurang lebih ya sekitar jam 2-an Wita. Cuman karena ada musibah tadi, truk terguling di sekitaran sini, jadi kita nggak bisa lihat view pemandangan laut cuy. Padahal di sini tuh kalau pas siang, wah asli cakep banget pemandangannya. Udah sekilas kayak apa ya? Itu loh di Penggulu, jalur lintas barat ke arah Penggulu Lampung. Nah, ini harusnya di sini tuh laut lepas nih, di rest area ya lah. Ini bus Jepara rasanya kayak bus anu cuy, kayak bus mana ke Jawa Timur, kayak Surabaya atau Malang gitu. Keberangkatannya jam segini sih, nyampe juga udah gelap gini.
kita udah sampai di SPBU Gilimanuk. Nah, di sini tuh bis Gunung Harta, Surya Bali, isi solar di sini. Keren banget ya. Surya Bali Scania. Ini dulu X-nya TVD Need for Speed. Lampu kolongnya, terus lampu belakangnya masih nempel. Cuman strobo yang depan udah dicopot teman-teman. Di sini tuh selain sebagai SPBU di titik ini, khususnya untuk Gunung Harta menjadi tempat opor-oporan penumpang yang dari dan ke Singaraja. Misalkan dari Singaraja ikut bus ke sini dulu, lalu diikutkan ke bus yang semestinya kayak gitu. Pun juga misalkan dari arah mana, dari arah Jawa menuju ke Bali, penumpang yang tujuan ke Singaraja, sedangkan bisa tujuannya ke Denpasar, itu biasanya oper-operan di sini. Ini barusan masuk ada trontonnya Gunung Harta. GH berapa ya? GH 01. Ini berarti tronton yang ke Semarang teman-teman. Jadi Gunung Harta itu setiap hari jalani 2 tronton. 2 bus dengan sasis Mercy 2542. Nah, saya juga ada 2542, ini 2542. Ini yang rute ke Semarang, kodenya Semarang 1. Kalau yang sana itu ke Magelang, Magelang 1 di sana. Berarti 3 bus premium ya. Gokil. Bali full premium. Ini aku lihat penumpangnya pada penuh semua. Ini kayaknya efek akan liburan Galungan deh. Aku tadi sempat denger kalau Galungan itu liburnya sekitar seminggu 2 minggu di sini. Aku kurang paham ya. Yang jelas kemarin tadi pagi aku sama Mas Taksi diajak ke mana ya? Daerah yang isinya itu pura semua. Terus ada penjornya banyak banget. Keren sih asli. Formasinya cakep juga ya. Scania K360 di AP Tronton 2542 Mercy. Itu ini sama ini. Emang harusnya bus-bus ini berangkatnya bareng sih. Regulernya sore sekitar jam-jam ya 5 lah atau 4 gitu. Ini jam berapa ini? Jam 9. Telat 5 jam cuy. Wah, oke udah masuk nih. Sekarang kita langsung aja naik. Oke, ini sekarang jam 21.15. Kita antri untuk masuk kapal. Ini banyak banget bus akap ya, terutama yang antri di pelabuhan Ketapang pada Ketapang Gilimanuk, sorry Gilimanuk pada malam hari ini. Kayaknya emang ini bareng ya, soalnya jamnya bus ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur yang harusnya Jawa Tengah siang terus sampai sini sekitar sore itu bareng sama Jawa Timur yang misalkan ke Malang ataupun ke Surabaya ataupun ke daerah Bojonegoro dan sebagainya. Jadi tumplek-plek jadi satu sehingga overload teman-teman. Di sana antriannya masih panjang banget, ada Gunung Harta, lalu ada Dharma Jaya Group itu, Restu Mulya, ada Mansion, ini ada bus wisata. Terus ada Sedia Mulya nih teman-teman. Ini adalah bus tujuan ke Wonogiri tapi nanti dia lewatnya tol, bukan lewat masuk Ponorogo. Lalu di sini ada 2 bus Pahala Kencana. Ini Pahala Kencana rute Jakarta Denpasar ada 2. Ini juga Jakarta Denpasar. Kita maju saja ya. Dermaga pinten Pak mangke? Setunggal. Oh, nggih. Napa? Oh, nggih, pun matur nuwun. Asli ini pelabuhan jadi rame banget gara-gara ada 1 truk yang terguling di jalanan tadi subuh, sehingga membuat jam bus Jawa Tengahan mundur cuy. Tapi rame sih malahan. Kalau dilihat krunya masih di sini kan, kita coba jalan-jalan aja ya. Ini ada bus Mansionnya di sini. Gunung Hartanya udah hilang, berarti udah
loading kapal nih. Kita lihat ya. Oh, di dermaga LCM-nya cuy. Oh, ternyata Gunung Harta nyempil di situ, teman-teman. Tak pikir dia udah masuk, ternyata belum. Ini di dermaga LCM ada 2 kapal sandar. Ini kayaknya udah persiapan mau ditutup deh. Udah bus Gunung Harta tuh, kayaknya yang kombi tuh kayaknya tuh. Yang kombi ke arah Jogja. Kita lihat ya. Lewatnya mana nih? Bismillah. Oh iya teman-teman, ini adalah Suite Kombi mana? Suite Kombi Jogja. Jam segini baru nyebrang ke arah Jawa. Semuanya pada kacau. Tadi siang aku papasan sama mention yang Prabu. Jadi sekarang aku lihat ini yang Lintang, berarti ini yang tujuan ke Purwokerto. Antara Purwokerto atau Magelang ya? Soalnya yang Prabu tadi rutenya ke Jepara teman-teman. Lalu Setiawan ke Kediri. Belakang makin panjang cuy. Trontonnya Gunung Harta baru datang. Oke, kita urut dari belakang. Gunung Harta yang tadi. Ini yang mobil Semarang. Dan yang Magelang di sana. Aku dapat info bocoran bahwa salah satu antara Semarang ataupun Magelang akan diremajakan. Unitnya masih ada atau masih dipamerkan di gelaran Gias besok teman-teman. Jadi tunggu aja ya. Sama-sama tronton tapi yang versi terbaru. Ini GH04. Berarti aku naiki dulu ya ini ya. Yang dari Magelang ke Denpasar. Jadi Gunung Harta Merah ini punya 4 tronton 2542, GH01, 23, 4 ini yang GH yang terakhir, yang nomor terakhir. Oke, udah mulai gerak nih. Oh, ternyata di sana kayaknya. Di dermaga 3 pindah cuy. Tapi ke dermaga 1. Lagi ini ada penumpangnya pada di luar semua. Asli lihat bus ini cakep banget ya. Surya Bali pakai Scania. Kapal berikutnya aman. Itu kapalnya udah penuh teman-teman. Pas banget bus Surya Bali yang aku naik ini. Nanti paling masuknya yang pertama ini. Ada ini dik, kedua berarti. Oh ya, aku mau ngasih tahu teman-teman kalau ngobrol aku dengan Mas Yoyo barusan, infonya bus ini setiap harinya akan insya Allah reguler jalan 2. Saat ini Surya Bali memiliki 4 armada, yaitu 2 unit Mercy 1626 body jet bus HDD, MHD. Lalu ada ini 1 ketambahan SHD Scania K360 dan 1 Hino RK SHD. Nah, setiap hari dia akan jalan di rute Denpasar menuju ke arah Jepara. Dan rutenya dipisah teman-teman. 1 lewat utara kayak lewat Gresik, Lamongan, Tuban, Rembang, Pati, Kudus. Dan satunya akan dilewatkan Semarang, full tol Trans Jawa sampai ke Surabaya. Nah, rencana ke depan seperti itu. Dan ini kayaknya uji coba untuk Scania ini, infonya akan paten yang via Trans Jawa. Jadi buat teman-teman yang pengen turun di sekitaran atau exit tol Trans Jawa sangat bisa. Ini aku ngejar kereta kan untuk balik ke Blitar. Jam segini masih di sini dan belum servis makan. Ini kemungkinan aku akan turun di exit Kertosono deh. Aku akan turun Kertosono. Kalau Madiun kayaknya nggak keburu tuh ngejar kereta api Majapahit. Ataupun kayak Gajayana pun kayaknya hopeless juga nih teman-teman. Ini kok rasanya kayak kebetulan ya. 1, 2, 3 unitnya ini adalah 3 Jetbus SHD semua. Jetbus 3 SHD yang Voyager semua. Ini kayaknya harus kita kurang lebih 10 hari ke depan ini kita bener-bener nikmati hype-nya, nikmatin feel-nya, nikmatin gagahnya. Karena di bulan Agustus tanggal 10 di gelaran Gias akan ada Jetbus generasi terbaru yang mungkin gagahnya ini akan tergeserkan dengan Jetbus 5. Prime-nya akan ganti menjadi Jetbus 5. Jadi mumpung Jetbus 3 ini masih
gagah kayak gini kita nikmatin dulu kurang lebih sekitar 10 hari ini teman-teman. Pawangnya guyang gitu Pak. Fotografer. Aku mau nganu lho, karena aku ngupload video toh. Rosamen dolanan apa? Kleru persneleng mah lho. Urung kebiasa. Jadi Besmania Mas. Oke, kita akan sedikit bikin simulasi tentang perjalanan malam ini. Ini aja belum lepas sandar, lepas lalu bongkar, makan waktu kurang lebih sekitar setengah jam dari sekarang. Berarti 22.15. Lalu kita bisa masuk, kapalnya berangkat setengah jam kemudian lah. Berarti 22.45. Nyebrang sekitar 1 jam, berarti 23.45 atau 22.45 WIB, jam 11 kurang. Lalu bus ini akan menuju ke rumah makan dari pelabuhan 1 jam, 22.45 berarti 23.45, servis makan setengah jam, jam setengah 1 mungkin akan lepas dari rumah makan, bener-bener cus menuju ke arah Probolinggo. Ya mungkin jam 6 sih kayaknya kita akan sampai di Kertosono. Estimasinya kayak gitu sih, hitung-hitungannya. Tapi nggak tahu juga ke depannya kalau ada halangan atau apa, semoga nggak ada deh. Kalau dilihat ini kita servis makan mungkin sekitar masih jam 12-an, masih lama. Aku tak mau bikin pop mie aja deh, ada dapat jatah pop mie. Apes cuy, ketika tadi ambil air panas di dispenser, air panasnya habis karena kayaknya satu bis ini pada nyeduh pop mie di situ semua. Ya udah, aku tak beli air panas di ibu-ibu itu aja deh, dikit kok. Tumbas air panas. Anu, reloadnya suwi. Kadang wes separo. Ini ada bus Gunung Harta GTS 43 rute Denpasar Malang. Fresh banget cuy. Aduh, ngeri. Asli ngeri banget. Suspensi udah naik maksimal tuh. Sabar Pak D. Aduh, ngeri. Maju kena mundur kena nih cuy. Ngeri. Mundur baik, udah. Suspensi udah naik maksimal tuh. Mundur. Penonton ini teriak-teriak. Supporter. Jadi aku deg-degan cuy. Ya inilah minusnya kalau naik kapal mundur di dermaga LCM. Untuk bus yang kayak gini, yang panjang, kadang bisa kena bempernya, bisa depan ataupun belakang. Kayak gini sih hal yang biasa terjadi ya. Alhamdulillah nggak begitu terluka parah. Ya ini ada switch kelasnya Tamijaya SR3. Nah ini aku naiki kemarin teman-teman. Sama-sama telat. Ini adalah bus SR3 Hino RM. Nah, bus ngeri. Bus ini yang pernah disewa oleh Sheila on Seven Tour ke Lombok. Mundur nih, Hino RM-nya Gunung Harta. Kalau tadi RM sleeper, kalau ini RM SHD. Ini nggak tahu ini ke arah Jogja atau Jakarta ya? Kayaknya Jogja. Jakarta ya, Mbah ya? Ini Jakarta apa, Mas? Mas ya? Ini nggak ngerti. Jakarta. Oh, iya. Sini Surabaya. Oh, iya.
Siap. Gasro. Ah. Motor dewa lah ya tambah domo ya Kia. Ini lagian airnya juga lagi surut, jadi potensi gasruknya tinggi. Ini suspensi udah naik maksimal lo lihat. Pelan-pelan. Wah, wingletnya. Bismillah, aman. Alhamdulillah, lancar. Nah itu baru masuk KMP Putre Kuning, kapalnya DLU. Masuk sini kapalku, busku langsung masuk ke sana. Tadi sempat ngobrol sama Mas Yoyo, bus Jakarta, Denpasar Jakartaan itu ketika bisnya Surya Bali ini ke arah Denpasar itu papasan teman-teman, bayangin. Karena dia itu nggak kejebak macet, karena dia kan sistem dari Jakarta kan nyampe Jakarta, dari Jakarta nyampe ke Denpasar rest sehari baru besoknya berangkat kan. Nah dia jadwal berangkatnya normal, cuman ketika masuk di pelabuhan itu bareng, berarti bisa dibayangin kan betapa macetnya luar biasa tadi. Ini yang akhir-akhir tadi untuk yang sekitar berangkat sore dari Denpasar udah lumayan nggak terlalu parah lah ya, jadi kita kena macet tadi. Ini kayaknya yang masuk diprioritasin truk dulu deh, soal tadi busnya udah di depan, dia harus mundur dulu. Loh ya kan, ini busnya udah persiapan masuk jam 22.16, kayaknya sama deh dengan prediksiku tadi. Langsung suspensinya sama Mas Yoyo ditinggiin maksimal, jadi bisa kayak jinjet. Biar gak gasruk cuy. Itu aja masih agak press tuh, karena emang overhangnya ini cukup panjang ya. Ini bisa udah terparkir, saatnya kita naik ke atas. Curam banget ini tangganya. Kita udah
22 kita udah persiapan sandar di pelabuhan Ketapang, Banyuwangi cuy. Sekarang kita turun ke busnya. Matur nuwun nggih. Sami-sami. Oke. Nah, ini adalah racikan anti masuk angin. Aku beli teh anget sama dicampur antangin atau tolak angin cuy. Ini misalkan udah ada indikasi-indikasi mau masuk angin, pakai ramuan ini insya Allah masuk anginnya akan hilang. Oke, jam segini kita udah ada di bus lagi dan persiapan mau keluar. Aku dapat info bahwa rumah makannya ini di sebelum Baluran teman-teman. Jadi dari sini kurang lebih sekitar 1 jam. Mungkin masuk rumah makan sekitar setengah 12 dan jam 12 tepat kita akan cus menuju ke arah Surabaya, Probolinggo dan sebagainya. Aku kayaknya akan turun di Kejapanan aja deh karena udah terang. Dan untuk akses menuju ke rumahku itu lebih deket. Karena perhitunganku gini, kalau misalkan jam normal sekitar masuk ke Kejapanan itu sekitar jam-jam 10 malam itu angkutan ke Blitar udah susah teman-teman. Tapi kalau jam setelah subuh, jam 6, jam 5, setengah 6 itu udah ada angkutan. Jadi aku pindah nggak jadi ke exit tol Madiun tapi ke Kejapanan. Tadi udah koordinasi sama krunya bahwa bisa nyegat bus dari gerbang tol Kejapanan. Jasa tembang ini berjalan, semoga Pak Supir mengatakan selamat sampai tujuan. Seperjasa pada momen jadwal yang berbeda dan halal yang kira sepermu. Ngomong madu pena tangan niku. Oh, nek kene Oke, ini sekarang jam 23:13 kita udah sampai di rumah makan Prasmanan Cak Put. Ini udah kesana sedikit, udah berada di Taman Nasional Baluran. Tadi ketika mau masuk kita dibagiin nih teman-teman. Mau masuk ke rumah makan, bis masih jalan dikasih kupon makan ini. Sekarang saatnya kita untuk menikmati hidangan servis makan malam yang disajikan oleh PO Surya Bali ini. Oh ya, di sini PO ini nggak sendirian ya. Di sana ada Sarwonadi tujuan ke Bojonegoro. Tempatnya agak masuk ke dalam sini teman-teman. Agak menarik sih. Aku lagi pertama kali ini loh servis makan di rumah makan Cak Put yang ada di perbatasan Situbondo dan Banyuwangi. Tapi ini masih masuk Banyuwangi sih. Dan ini dia teman-teman servis makan yang ditawarkan oleh PO Surya Bali di rumah makan Cak Put Banyuwangi ini.
Ini makanannya free, kita bisa ambil sepuasnya. Aku ambil tahu jadi 4, tak makan 1 jadi 3 ini. Tapi ayamnya aku ambil 1 aja. Terus kuahnya bisa ada 2 pilihan, yang kuning, warna kuning kari atau apa gitu, sama kayaknya daging deh ini. Mie dan kota taruh sini tuh. Ada semangka dan minumannya bisa opsional, bisa teh hangat ataupun es teh. Oke, saatnya kita makan langsung cuy. Ceritanya udah habis makan di rumah makan Cak Put. Ini belum pertama kali aku servis makan di rumah makan ini. Terakhir aku naik Surya Bali itu masih rumah makannya di daerah dekatnya Pelabuhan Ketapang gitu. So, rumah makannya Cen-Cen. Sekarang udah pindah di Cak Put ini, dan aku ketika makan masakannya itu enak banget. Menunya tadi ada rawon sama kare, terus tahunya enak banget asli. Teman-teman kalau kesini cobain tahunya deh. Tahunya tuh aslinya beda, enak banget. Cuman minusnya sih gelasnya itu dia pakai gelas kecil, nggak gelas gede ya, walaupun kita bisa refill sih. Cuman males kalau harus bolak-balik gitu loh teman-teman. Overall enak sih servis makannya, kualitasnya oke banget. Sekarang aku mau lanjutin tidur, mungkin bangun-bangun udah langsung sampai ke mana, ke Japanan. Ini merupakan servis makan kedua ya yang diberikan oleh PO Surya Bali kepada para penumpangnya. Yang pertama berupa nasi kotak yang dibagikan ketika berada di garasi. Layanan first class service ini masih konsisten sejak zaman dulu kala. 2 kali servis makan, snack yang sangat melimpah, ditambah lagi free kopi dan teh selama perjalanan. Kayaknya Surya Bali ya yang memulai tren kayak gini. Dan dia menjadi pelopor pelayanan first class service yang saat ini banyak diterapkan oleh perusahaan otobus lainnya. Ini Besarwo Nadi tujuan ke Bojonegoro berangkat. Dia emang datang duluan sih daripada bisku ini. Dua 3.40 bus Surya Bali udah siapan diberangkatkan. Lebih cepat dari perkiraanku yang jam 12 malam. Oke, sekarang kita langsung aja berangkat. Nah, di tikungan ini adalah pintu masuknya Taman Nasional Baluran. Sebelah sini. Kantornya di sini, teman-teman. Jadi kalau mau ke Baluran, ke savananya atau masuk ke dalam, pintu masuknya lewat sini. Weekend, saat weekend buka, minggu tutup. Dan bukanya mulai jam 7 sampai jam 4 sore. Seingat tuh gitu, 7:30 sih. Nah, ini kita udah masuk Taman Nasional Baluran. Manusia cuma sebatas bisa merencanakan, tapi Tuhan yang menentukan. Planning bahwa busnya itu kan via Trans Jawa. Aku turun di Madiun, setelah Madiun lalu nyambung kereta kayak Gajayana atau Malabar, nyampe Blitar jam masih pagi. Kalau normal sih nyampe Madiun sekitar jam 11 malam ya. Tapi karena kemarin di Bali itu ada kecelakaan, jadi jalannya yang hanya 2 jalur itu macet total berjam-jam, sehingga jam 11 malam tuh masih di pelabuhan, teman-teman. Akhirnya aku memutuskan untuk turun di gerbang tol Kejapanan, karena aku ada jam 9 lebih dikit lah, aku harus ada di Blitar.
ada kegiatan, ya akhirnya aku turun ke Japanan untuk nyambung bus menuju ke Blitar. Alhamdulillah ada bus ternyata, yaitu PO Zena dari Surabaya Malang via Blitar. Aku langsung bayar tiketnya malam 50.000 deh. Iya, terus nyampe Malang bener sih sekitar sebelum subuh. Terus aku izin subuhan bentar, lalu lanjut tidur lagi kan. 3:30 di Malang, prediksiku ya itu nyampe Blitar ya bisa lah jam 9. Ternyata busnya itu masih harus nunggu jam, istilahnya kayak ngetem gitu teman-teman. Ada penumpang, nunggu penumpang di keluar Arjosari, di Taspen gitu kan. Ternyata kayaknya tak itu nggak keburu nih. Dan aku dapat info bahwa ke Samben atau di Karangkatos ada truk tebu keguling. Aku baru ingat kalau musim tebu ini nggak worth it banget sih kalau naik bus Blitar Malang. Akhirnya aku minta turun ke krunya, nggak bisa karena masih di lintasan antara Malang kota, jadi harus bisa turunnya di pinggiran kota. Oke, ini karena aku jam 9 lebih harus sudah sampai di Blitar. Kebetulan ada kereta yang jam 7:30 dari Pakai Saji. Kayaknya aku harus ikut Grab aja deh untuk menuju ke sananya. Ya udah, akhirnya aku turun. Ketika pas busnya ngetem, aku langsung ngegojek menuju ke stasiun Pakai Saji karena ada keberangkatan kereta jam 7.37, nyampe jam 9 pas. Nah, kalau nggak gini aku nggak bakal pernah untuk boarding di stasiun Pakai Saji ini teman-teman. Ya emang setiap perjalanan pasti ada ceritanya. Ya udahlah, sekarang aku tak nunggu kereta keberangkatan 7.37 di stasiun Pakai Saji ini. Lagi kereta komuter lain Penataran akan tiba di stasiun Blitar. Bagi Anda pelanggan yang akan mengakhiri perjalanan, sebelum turun periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, pastikan tidak tertukar maupun tertinggal di dalam kereta. Akhirnya teman-teman tiba juga di stasiun Blitar dengan segala ceritanya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya. Dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke teman atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih.